itu apa, siapa kami ini gitu ya. Petang adalah komunitas pemberdayaan perempuan yang mana di-founded sama saya, Ratri, dan juga Paula namanya, co-founder-nya. Kita sebenarnya fokusnya di awal adalah digital literacy untuk ibu-ibu di desa-desa untuk belajar tentang komputer, menggunakan komputer, memanfaatkan komputer untuk pengembangan skill gitu ya. Tapi karena pandemi ini kita juga pengen melakukan sesuatu yang baru gitu, makanya kita mulai fokus ke kesehatan mental. Di mana saya bertemu Mbak Nena, yang Mbak Nena ini panggilan akrabnya Mbak Nena begitu ya. Mbak Nena, Kak Nena, pokoknya menolak tua, jangan Bu Nena aja. Menolak tua. Kita semua menolak tua gitu kayaknya. Jadi ketemu Mbak Nena kemarin, akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan lahirlah ini program di Petang yang mana masih embrio gitu ya, masih belum matang gitu. Sebenarnya pilot project-nya adalah webinar ini. Nanti untuk kita juga akan ada support bentuk support yang kita bisa kita salurkan kepada teman-teman perempuan di Indonesia khususnya gitu. So langsung aja sebenarnya saya nggak cuman viewers sih sebenarnya. Saya sendiri pribadi juga penasaran apa yang akan Mbak Nena sampaikan. Jadi sama-sama hari ini kita belajar tentang kesehatan mental, bagaimana kita aware tentang kesehatan mental kita gitu ya. Dan mungkin at the end kita juga bisa bagaimana mendukung orang lain yang juga struggle dengan kesehatan mentalnya gitu. So mungkin saya bisa langsung persilakan aja Mbak Nena mungkin perkenalan dulu dan langsung mulai materinya. Oke, terima kasih banyak Mbak Nena, sebenarnya yang makasih udah dikasih kesempatan untuk berbagi, karena memang ini sebenarnya impian banget bisa ke masalah kesehatan mental ini dinikmati, aksesnya, dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan termasuk perempuan yang ada yang jaraknya tidak dekat dengan perkotaan gitu, Ratri. Karena dulu zaman-zaman sekitar tahun 2005 nih flashback sedikit itu ya. Di tahun 2005, tahun 2008 itu dulu pernah tergabung di salah satu yayasan gitu yang basicnya adalah untuk kesehatan reproduksi perempuan dan masalah kekerasan dalam rumah tangga gitu. Dan ternyata mereka belum paham loh tentang masalah bahwa ada kekerasan yang menyebabkan masalah mental, efeknya ke masalah mental gitu. Mereka nggak paham bahwa bengang-bengong itu kategorinya sudah mulai masuk ke ranah depresi gitu, karena efek-efek dari perlakuan kekerasan terhadap perempuan gitu. Dan juga kita kan masih di Bali, sangat kental dengan adat istiadat dan juga pandangan-pandangan yang mungkin juga perlu sedikit pembahasan mengenai bagaimana kesehatan mental itu juga termasuk ranah medis gitu, bahwa memang perlu ditangani secara medis gitu. Nah itu jadi terima kasih sekali Ratri, Mbak Nena diundang di Petang Perempuan Tangguh gitu, dan kita akan bahas mengenai kali ini berkenalan dengan masalah-masalah kesehatan mental sih, sangat santai dan simpel sebenarnya materinya. Ya. Oke. Oke, Mbak Nena bisa langsung? Iya, silakan Mbak Nena. Oke. Oke, sudah tampak ya Ratri ya di depan ya. Nena share screen ya. Ya. Oke, perempuan tangguh, perempuan yang peduli kesehatan mental gitu. Jadi tangguh tidak hanya kuat-kuatan fisik. Kalau kita dengar kata tangguh tuh kok kayaknya bayangannya ada perempuan yang kuat.
perempuan yang nahan, perempuan yang kayak nggak boleh lemah gitu. Padahal nggak harus seperti itu. Perempuan yang tangguh adalah perempuan yang peduli dengan kesehatan mental, yang tahu kapan, yang tahu batasan, yang tahu seberapa worth kesehatan mental buat dirinya gitu. Oke, tadi Mbak Rena belum memperkenalkan diri secara spesifik, jadi saya bertugas di Wangaya sebagai PNS di sana dan juga di Bali Med Hospital dan berpraktek sore hari di Denpasar Mental Health Center. Berikut ada nomor WhatsApp saya, silakan kalau ada yang bisa dibantu informasi boleh saya di WA, dan ini ada alamat Instagram ya, alamat Instagram silakan kalau misalnya kita mau sharing konten-konten seputar kesehatan mental yang sering saya bagi juga. Baik, apa sih yang bakal kita bahas pada sore kali ini? Yang pertama kita mau bahas tentang sehat mental itu apa sih? Kategori orang dikatakan mental yang sehat itu seperti apa gitu. Kemudian kenapa mental yang sehat itu diperlukan bagi perempuan gitu. Dan kita juga berkenalan dengan istilah-istilah dalam masalah kesehatan mental dan apa itu self healing dan praktek self healing, itu bagaimana kita mempraktekkan penyembuhan buat diri kita sendiri gitu. Nah ini kalau kita Ratri ketemu ya, atau para peserta yang mendengar ini acara ini, kalau kita ketemu tuh kita kan sering bertukar sapa gitu ya, apa kabar gitu. Dan biasanya kita sebagai perempuan yang bekerja, kita sebagai karyawan, kita sebagai teman, sebagai sahabat tuh kalau ditanya apa kabar gitu, baik. Padahal nggak jarang di antara kita yang dalam keadaan yang nggak baik-baik aja gitu. Kayak yang semalam stalking mantan, nggak baik-baik aja tuh. Yang anaknya lagi belajar online, terus nggak mau belajar dengan baik, kan lagi nggak baik-baik aja tuh. Atau ya suaminya ketahuan chatting dengan perempuan lain, juga lagi nggak baik-baik aja. Masalah finansial. Tapi kita ketika ketemu orang, otomatis tuh jawabannya baik-baik. Kita sebagai supervisor di suatu perusahaan harus terlihat baik di depan karyawan kita, di depan anak-anak kita, di depan keluarga kita, di depan suami kita. Kita harus baik-baik saja. Bahkan inilah yang sejak kecil terjadi pada kita. Kalau kita jatuh dan kemudian lutut kita terhantuk meja, orang tua kita bilang apa? Udah jangan nangis, mejanya nakal. Atau kalau kita minta mainan, kita rewel, bahasa Indonesianya apa ya? Diselimurin gitu ya. Diselimurin, bilangnya itu ada cecak. Seolah kita tuh kayak nggak boleh ngerasain emosi negatif gitu. Bahkan ketika kita main dengan sepupu kita dan kita bawa mainan gitu, ayo dong mainannya dibagi sama sepupunya, jangan main sendiri. Sehingga kita kayak nggak diajarin untuk mempertahankan apa yang seharusnya kita punya. Dan tumbuh menjadi orang yang nggak enakan pada akhirnya gitu. Nah itulah yang kadang-kadang terbentuk sejak kecil, termasuk pada kita perempuan-perempuan itu, untuk nggak speak up mengenai apa keadaan diri kita. Apakah kita benar baik-baik saja? Kapan terakhir kali kita bertanya pada diri kita, apa kabar kamu? Apa kabar diriku? Gitu. Kenapa kita penting untuk menanyakan ini kepada diri kita sendiri? Ini bagian dari self-awareness kita untuk mengetahui apakah kita belakangan ini overwhelmed, apakah kita belakangan ini gampang marah, ada sedihkah, mood kita berubahkah, atau ada hal-hal lain yang menghambat aktivitas kita sehari-hari. Gitu. Jadi ini yang terjadi pada kita sehari-hari, kita dipaksa untuk selalu tersenyum, kita dipaksa untuk selalu kuat, bahkan kita kayak lemah ketika mengakui bahwa saya butuh bantuan profesional. Atau ketika kita menceritakan masalah kita disebut kita nyebar aib gitu. Dan bahkan ketika kita menceritakan pun masih dibilang lebay. Kemana perempuan harus
bercerita, kemana perempuan harus mencurahkan perasaannya gitu. Nah, ini mungkin sedikit permainan ya, permainan persepsi gitu. Karena berhubung adanya Ratri yang bisa Mbak Nena ajak interaksi, ya udah Ratri yang ajak Mbak Nena ajak jawab gitu. Ini ke depan apa ke samping, Ratri? Ke depan dan ke samping, Mbak Nena. Ke depan dan ke samping, jawaban yang paling Dua aman arah, ya. Dua arah. Oke. Ini kucing naik, kucing turun. Interesting. Turun. Turun. Yakin? Mungkin, ya. Naik. Nggak yakin. Langsung. Setengah isi. Or, well, isi semua. Ya. Berapa jumlah baloknya, Ratri? Ini kalau kamu benar semua jawabannya, Mbak Nena kasih voucher deh. Iya, dua-duanya benar sih, Mbak. Emang dari perspektifnya yang kiri itu 4 gitu. Oke. Ini maksudnya Mbak Nena ngasih kayak icebreaker seperti ini tuh dari gambar aja, Ratri. Dari gambar aja nih kita punya perspektif yang berbeda-beda. Apalagi masalah tentang hal yang kita alamin sehari-hari gitu. Cara pandang kita udah beda. Gitu loh. Ada yang memandang bahwa masalah itu berat, ada yang memandang bahwa masalah itu ringan, ada yang menganggap bahwa itu sangat berat dan lain sebagainya. Inilah persepsi gitu ya. Nah, yang kita rasakan saat ini tuh apa gitu? Ya udah sih, kalau kita memang ngerasa capek, kita kadang ngerasa bosan, marah, sedih gitu ya. Kenapa sih semua perasaan-perasaan ini seolah-olah harus dicabut begitu saja? Seolah-olah kita harus segera pulih, harus segera untuk bangkit gitu. Kenapa sih kita nggak boleh ngerasain yang namanya capek, bosan, marah, sedih? Padahal ini adalah rasa. Rasa yang dimiliki oleh manusia biasa. Kenapa buru-buru harus kayak, aku nggak boleh kayak gini, aku nggak boleh kayak gini. Seolah itu dipaksa cabut gitu. Padahal ini semua rasa yang butuh diajak ngobrol, yang butuh didengarin, yang butuh diproses. Siapa yang manusia yang terbebas dari rasa capek? Siapa manusia yang terbebas dari bosan, marah, dan sedih gitu. Dan hal-hal inilah sebenarnya perlu kita dengerin gitu. Nah, sehingga dalam pikiran kita yang muncul adalah kenapa aku? Padahal kita lupa bahwa setiap orang punya badainya masing-masing. Ya Mbak Nena nggak jauh-jauh ambil contoh adalah klien-klien di tempat praktek. Jadi Mbak Nena punya balada kursi abu-abu karena di tempat praktek itu kursinya berwarna abu-abu di tempat klien itu. Mbak Nena sering berpikir ketika sendirian, ketika klien belum datang, kalau memang yang menikah adalah yang paling bahagia, berapa orang yang menikah kemudian menangis di situ? Kalau memang yang single itu bahagia, juga berapa orang yang menangis di situ? Dan ketika yang cantik adalah bentuk kebahagiaan, berapa selebgram yang konsul di situ? Berapa pejabat dan berapa orang kaya dan bahkan orang yang nggak punya? Jadi pertanyaan kenapa aku? Itu adalah ketika kita menolak semua rasa negatif yang datang kepada kita. Seolah-olah kita hanya mau mengakui pemberian yang baik-baik saja. Kita lupa bahwa jatuh cinta, nikmatnya jatuh cinta juga sepaket ketika patah hati, ketika ada masalah dengan pasangan. Kita lupa bahwa harta kita, kekayaan kita juga sepaket dengan bagaimana kita harus pusing mengelola dan ketika itu habis. Kita lupa bahwa kecantikan kita juga sepaket dengan kerepotan ya, harus memaintenance, harus membandingkan dan lain sebagainya. Lalu kenapa aku? Ya di sini adalah proses bertumbuh. Kenapa kamu? Ya karena kamu layak bertumbuh sebenarnya. Gitu. Kemudian kita mulai berpikir Tuhan nggak adil. Gitu. Lalu adil itu adalah yang mana? Adil adalah ketika apa yang kita mau, apa yang menjadi ekspektasi kita terwujud. Kita lupa bahwa prosesnya itu juga membentuk karakter kita. Kegagalannya, konfliknya juga membentuk karakter kita. Dan ini akhir segalanya. Gitu.
inilah titik tolak ketika seseorang merasa bahwa masalahnya itu terhenti. Hidupnya berhenti di situ. Ini akhir dari segalanya. Padahal ini mungkin saja merupakan awal. Bentuk keikhlasan, melepas, adalah hadiah buat diri sendiri, yaitu lembaran baru. Banyak orang yang enggan lepas dari hubungan toksik, menganggap ini akhir dari segalanya. Padahal ketika kita mengikhlaskan hubungan toksik itu ada hadiah yang baik buat diri kita, yaitu lembaran baru. Dan ketika mengatakan bahwa ya udah aku memang nggak layak bahagia, perlukah kita berpikir bahwa jangan-jangan hal ini terjadi karena kita terlampau sering untuk memandang buruk diri kita. Ini berkaitan dengan self-esteem, yaitu cara pandang kita terhadap diri sendiri. Coba sebutkan nama seseorang yang kita sangat sayang. Saya yakin tidak semua orang menyebut nama kita. Pasti nama orang tua, nama pasangan. Padahal bagaimana mungkin kita bisa menyayangi pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita kalau kitanya belum beres. Seperti analogi ketika kita naik pesawat, ada oksigen yang jatuh itu ketika turbulence. Kita dulu yang pakai, baru bantu orang. Maksudnya apa? Bukan egois, bukan selfish. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kita bisa membantu, sementara kita sendiri kewalahan. Sementara kita sendiri nggak bisa handle diri sendiri. Ibarat kita punya uang 5 juta, kita bantu orang punya hutang 5 juta, buat kita mana ngepas. Kita punya uang 5 juta, kita bantu orang punya hutang 6 juta, kurang, minus lagi 1 juta. Paling tidak kita punya lebih dari itu untuk bisa bantu orang. Setidaknya kita dulu. Gitu. Nah inilah kenapa pentingnya kita belajar tentang masalah kesehatan mental, supaya kita bisa membantu orang di sekitar kita dan merasakan dampaknya ketika kita beres juga. Gitu. Oke, bicara tentang sehat mental. Dari tadi Mbak Nela mention sehat mental apa sih itu? Standarnya sehat mental tuh yang kayak gimana sih? Sehat mental adalah kondisi di mana batin tenang, clear, tentrem. Sesederhana itu. Sehingga dengan pikiran yang tenang dan tentrem itu, kita bisa nikmati hidup sehari-hari dan menghargai orang sekitar. Dan sebaliknya, orang yang mentalnya nggak sehat, dia akan mengalami gangguan suasana hati. Kemampuan berpikirnya terhambat, kendali emosinya kurang, sehingga mengarah kepada perilaku buruk yang berakibat kepada orang-orang di sekitarnya. Gitu. Nah, jadi nggak usah takut kalau dikatakan kurang sehat mental atau sakit jiwa mungkin ya. Lawang kita terdiri dari jiwa dan raga, bukan? Ketika raga, badan kita bisa flu, bisa demam, bisa mah, bisa COVID, gitu. Ya nggak apa-apa kalau jiwa kita dikatakan lagi sakit. Mungkin kita cemas, mungkin kita marah, mungkin kita sedih, gitu. Dan mengakui bahwa kita lagi nggak baik-baik saja adalah upaya untuk pulih, bukan? Menerima bahwa kita lagi nggak baik-baik aja adalah upaya kita untuk pulih. Gimana bisa pulih kalau kita masih menolak itu semua, gitu. Jadi langkah awal adalah pulih. Nah, ini menarik gitu ketika Mbak Nena bertemu dengan klien gitu. Kemudian Mbak Nena tanya, apa tujuanmu untuk datang ke profesional? Ingin bahagia. Lalu Mbak Nena tanya balik, bahagia itu apa? Nggak bisa jawab. Semakin cari bahagia, semakin kita nggak menemukannya gitu. Oke, sekarang mungkin kembali lagi Mbak Nena akan interaksi sama Ratri lagi karena nggak ada yang lain gitu yang kita ini karena apa namanya interaksi nggak bisa ya di sini ya. Yeah. Jadi oke, mungkin kita bisa bedakan antara senang dan bahagia deh Ratri. Oke. Kalau kamu mobil baru tuh kamu ngerasa senang atau bahagia? Senang. Senang. Karena mobilnya datang senang, isi bensinnya nggak senang,
Enggak, iya. Samsatnya, Banyak besetnya, tanggungan ya. dan pajaknya, besetnya, servisnya. Oke. Iya. Kemudian macetnya ya. Mhm. Liburan ke luar negeri Seneng sih. seneng ya. Mhm. Beberapa nggak usah ke luar negeri deh. Kita ambil sederhananya ketika kita lihat sunset di Kuta misalnya di pantai. Hmm. Kita kadang-kadang mengambil momen itu tidak dari mata kita, tidak dari hati kita, tapi dari lensa kamera. Kita merekam itu untuk mendapat simpati, like, komen dari netizen atau orang yang ingin kita pertontonkan. Sehingga kita terlewati momen sunset yang indah itu. Padahal ketika kita ingin menikmati sesuatu, ya nikmati sajalah. Tapi kadang-kadang pergeseran dari teknologi, sosial media, bahwa kita jarang sekali menikmati benar-benar momen-momen liburan yang ada pasangannya, yang ada keluarganya, tapi sibuk untuk menampilkan foto dengan standar bahagia dengan jumlah like. Ini fakta. Marina punya klien yang depres banget ketika jumlah like-nya kurang dari 20. Ada banget. Sekarang standar orang dari like, dari ya komen dan segala macam gitu. Kemudian berkumpul bersama keluarga, senang atau bahagia? Senang dan ada ademnya juga sih. Apakah itu bahagia? That I'm one of them, Mbak Nena. Aku nggak tahu bahagia itu apa. What is? Oke. Senang sih, for sure. Iya. Meskipun kita dalam bentuk kesederhanaan ya, yang penting mereka sehat, segala macam ya bahagia gitu. Berkuasa, bisa menyuruh ini, nyuruh itu, mungkin senang, tapi belum tentu bahagia karena di belakang karyawan kita malah ngedumel karena mungkin kita terlalu otoriter segala macam. Kita bisa menikmati sunset, aroma, pantai ya, tentu bahagia. Dipuji, kamu cantik deh, gitu. Bagi dong duit gitu. Itu dipuji senang banget. Ketika dikasih duit tapi bohong gitu kan. Kemudian disegani gitu ya. Ngobrol dengan teman, me time gitu, bahagia. Bisa bales sindiran, lu dasar lu pelakor bla 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 gitu. Seneng bisa bales. Tapi worth it nggak dengan kesehatan mental kita, worth it nggak dengan tidur kita. Padahal dengan memaafkan itu ya setengah dari beban kita ya hilang gitu. Memaafkan bukan buat bukan buat orang itu, tapi buat kita. Anak sehat, bahagia. Nah ini Marina berbagi cerita. Suatu hari Marina ke mall, lihat sebuah keluarga makan di restoran gitu. Anaknya pesen pizza dan pizzanya datang. Si anak gembira banget. Mama pizzanya datang mau makan ya. Anaknya, ibunya yang ibu-ibu sosialita tuh bentak anaknya. Jangan dulu dimakan. Kita mau foto dulu, mau upload. Anaknya dicubit. Dan papahnya marah. Jangan gitu, Ma. Jangan galak sama anak. Papa juga nih main HP aja. Mau foto dulu nih, mau upload nih. Kan dia family time, mau bikin caption gitu. Anaknya patah hati makan itu pizza. Karena sambil dicubitin sama ibunya. Dan dia berpikir, kok jahat ya. Padahal tadi kita berangkatnya, aku disuruh dandan, berangkat kok dimarahin gitu. Ya sebenarnya kita mau menyajikan kebahagiaan itu buat siapa? Buat keluarga kita atau buat netizen gitu. Dan seringnya masalah-masalah kesehatan mental ini juga peran sosial media ini sangat berpengaruh gitu ya. Karena kalau mau membandingkan apa yang ada di sosial media adalah cara paling cepat untuk menderita. Kita punya follow 5 artis dengan body goals di kita. Kelima-limanya badannya nggak sama kayak kita. Udah menderita 5 menit. Mobil, kendaraan kita sederhana. Kita bandingin dengan kendaraannya Raffi Ahmad dan Atta Halilintar. Jelas menderita dalam waktu 5 menit. Nah, pembandingan-pembandingan inilah yang mereka nggak paham bahwa di situ ada proses editingnya, ada proses filternya, ada proses caption yang copy paste-nya. Mereka nggak paham bahwa kehidupan di dunia maya itu beda sebenarnya dengan dunia nyata. Kadang-kadang mereka lupa itu. Gitu.
Nah, ini fakta ya. Nah, sehingga problem apa sih dalam keluarga? Mungkin perempuan-perempuan tangguh di sini pernah mengalami KDRT, masalah-masalah perselingkuhan. Ini sering sekali menjadi luka batin bagi perempuan untuk melanjutkan hidupnya. Gitu. Masalah keuangan dan juga masalah pola asuh anak. Itu anaknya misalnya kecanduan HP atau pola asuh yang membuat perkembangan atau pertumbuhan anak terhambat. Nah, jadi di sini Mbak Nena akan mulai dengan sharing tentang screening, berkenalan lah gitu ya, berkenalan dengan istilah-istilah kesehatan mental ini penting, karena mungkin dalam bahasa awam jarang sekali mungkin didengar dengan perbedaan apa sih itu bipolar, apa sih itu kepribadian ambang. Nah, mungkin Mbak Nena akan jelasin di sini. Jadi intinya kita masuk kepada bahasan yang pokok. Jadi di sini ada definisi ya, bahwa stres itu merupakan tanggapan seseorang baik secara fisik maupun mental terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Kalau dia nggak merasa terganggu, nggak merasa terancam, dan tidak menyebabkan dampak fisik dan psikisnya, itu bukan stres. Makanya faktor stres orang beda-beda. Ada orang yang dengan cuaca panas mah santai aja gitu. Tapi ada orang yang merasa terganggu dan terancam dengan cuaca panas, stres gitu. Lalu lintas yang macet, ada yang santai aja karena nggak merasa terganggu, nggak merasa terancam. Ada yang dengan lalu lintas macet dia stres. Ada yang bisa hidup sederhana, jadi nggak punya duit ya nggak apa-apa. Tapi bagi orang yang hedon, yang gaya hidupnya berlebih, kekurangan duit, stres, dan lain sebagainya. Atau misalnya perempuan-perempuan yang sangat dependen dengan pasangannya, gitu, nggak bisa nggak ada suaminya, gitu. Jadi kalau misalkan meskipun hubungan itu toksik, meskipun itu udah mengalami KDRT, ya dia stres kalau nggak ada suaminya. Beda sama mereka yang mungkin mandiri dan lain sebagainya, sehingga ya udah, gitu. Mungkin tingkat stresnya berbeda. Makanya ada orang yang mengalami gangguan jiwa ketika misalnya dia pasca cerai atau pasca ditinggal meninggal oleh pasangannya. Karena tingkat stres, daya tahan seseorang terhadap stres itu berbeda-beda, kira-kira. Nah, gejalanya apa kalau stres itu? Ada 3 nih. Satu, kita lihat dari psikologisnya, misalnya rasa sensitif yang lebih sering, lebih intens ya. Mudah marah, tengkuknya tegang, bingung, blank ya. Mudah bosan, cemas, nggak percaya diri, merasa nggak guna gitu. Kemudian kalau dilihat dari fisiknya, wah ini obat mah udah berapa butir nih nggak sembuh-sembuh, asam lambung naik terus, keluhan GERD ya, migrain, deg-degan, sesak nafas, sulit tidur, biduran, gatal-gatal atau eksim juga, mudah lelah ya, berkeringat. Dan kalau untuk perilaku ya ada keinginan untuk mati, malas beraktivitas, enggan berinteraksi, suka nunda-nunda pekerjaan, yang tadinya produktivitasnya baik jadi ada penurunan, dan bahkan secara sengaja maupun tidak sadar ya sering ngebut di jalan dengan alasan ya udah mati-mati ya udah. Nah, jika teman-teman yang menyimak acara ini mungkin bisa screening ya, mengalami beberapa hal di sini yang intens ya, berarti kita bisa evaluasi diri, apakah kita selama ini menanggung beban yang begitu banyak, sehingga energinya terasa habis dan merasakan hal-hal seperti ini. Nah, kita masuk kepada depresi. Nah, depresi ini lebih spesifik, itu energinya loss, hilang gitu. Meskipun kita udah cek lab, gula darahnya baik, tensinya baik, nggak ada anemia gitu, tapi rasanya kok energi habis, bahkan untuk mandi aja kita males. Untuk bangun tidur aja udah males. Gitu. Kemudian yang paling spesifik lagi adalah merasa nggak guna, itu tadi useless. Gitu. Kemudian ada perubahan pola makan, pola tidur, bahkan bisa lebih banyak makan atau tidak nafsu makan, dan juga kurang fokus. Dan yang paling menjadi garis merahnya adalah keinginan untuk mati. Jadi kepada teman-teman perempuan tangguh yang ada di acara ini, jika keluarga kita, anak kita, sahabat kita mention, capek ya hidup, pengen mati lah gitu. Itu bukan lebay. Karena dalam ilmu psikologi psikiatri, keinginan untuk mati itu sudah masuk kepada gejala depresi gitu. Meskipun itu hanya ide.
ide bunuh diri. Kalau misalkan kita tidak sanggup untuk memberikan saran, setidaknya kita tidak memberikan statement atau stigma yang negatif yang menambah beban dari si penyintas depresi ini. Dan kurang iman itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan depresi. Gitu. Kadang-kadang orang memberikan statement bahwa kamu kurang iman, gitu. Karena depresi ini juga ada hubungannya dengan faktor biologik, yaitu tentang ketidakseimbangan hormon di otak kita. Itu hormon serotoninnya low, gitu ya. Jadi meskipun kita memaksa seseorang untuk bersyukur, jatuhnya malah toxic positif gitu kan. Dan malah dia justru merasa bahwa ya udah, karena aku tidak berguna, bahkan aku juga pendosa. Tuhanku pun bahkan tidak suka gitu ya. Sehingga malah justru membuat orang tersebut bukannya malah justru membaik, tapi memburuk gitu dengan statement-statement yang justru sifatnya judgmental gitu. Nah, jadi seolah semenjak ada kata lebay, seolah semenjak ada kata alay, orang jadi malas bercerita, malas untuk cerita gitu ya, karena tanggapan-tanggapan yang didapat malah justru memperburuk keadaan gitu. Nah, depresi ini sebenarnya bisa terjadi pada siapapun yang mengalami misalnya masalah rumah tangga, sakit kronis yang berkepanjangan, lalu lintas, masa pandemik seperti ini banyak orang yang depresi. Gitu. Jadi ini bisa terjadi pada siapapun, Baik, berikutnya adalah mengenai gangguan kepribadian. Ya, jadi gangguan kepribadian ambang itu mungkin pernah dengar gangguan kepribadian ambang, yaitu di mana terdapat beberapa aspek ya di dalamnya. Salah satunya adalah ada keinginan untuk mati, menyakiti diri sendiri, self harm ya. Jadi self harm itu apa? Self harm itu adalah upaya untuk menyakiti badan kita, fisik kita demi rasa kepuasan. Sebenarnya self harm itu adalah kesulitan seseorang untuk menginterpretasikan rasa sakit batiniah pikirannya dia, sehingga lebih mudah dituangkan dalam bentuk goresan-goresan di badan. Karena rasa sakitnya semuanya sama, muaranya di amigdala, di kepala kita, di otak kita. Sehingga bagi orang yang self harm, yang suka mukul kepalanya ketika dia misalnya udah nggak bisa mikir, kemudian dia menyayat tangannya, menggigit kukunya sampai berdarah, menggigit bibirnya sampai berdarah, itu adalah sebenarnya dia mendistract rasa sakit di batinnya itu kepada fisiknya. Dan rasanya puas karena itu lebih mudah untuk diinterpretasikan. Gitu. Nah, jadi gangguan kepribadian ambang ini adalah bentuk gangguan ya, ciri kepribadiannya itu dengan fase depresinya ada, kemudian dia juga menyakiti diri, self harm itu tadi, bentuk kesedihan yang panjang, dan yang paling terasa adalah sulitnya dia mempertahankan relasi kepada orang lain. Biasanya orang seperti ini dengan gangguan kepribadian ambang ini punya masalah dengan hubungan deh gitu. Kalau nggak sama teman kantornya yang bermasalah juga dengan pasangannya gitu. Nah, kemudian yang antisosial ya, antisosial ini jelas mereka-mereka yang suka melanggar aturan gitu. Kalau bisa melanggar terasa nyaman gitu ya. Dan gangguan kepribadian narsistik, mungkin kalau orang awam narsis gitu ya. Jadi berfokus kepada dirinya sendiri, biasanya cenderung bersikap manipulatif untuk mencari perhatian atau atensi dari orang lain, dan itu seolah-olah bahwa permasalahan berfokus kepada dia saja. Gitu. Itu gangguan kepribadian. Kemudian dependen yang tidak bisa jika tanpa ada orang lain. Jadi merasa bahwa terancam jika tidak ada seseorang di sebelah dia, baik itu orang tuanya, pasangannya, gitu. Dan juga kepribadian paranoid, yaitu curiga. Merasa bahwa orang lain menyakiti dia, berbuat buruk kepada dia, akan membunuh dia, gitu, sehingga merasa bahwa hidupnya selalu terancam dengan niat-niat buruk orang lain. Dan juga kepribadian histrionik, yaitu ya memperlihatkan bentuk-bentuk
afeksi yang terlalu mendalam ya. Histrionik ini kayak misalnya dia masalahnya dilebih-lebihkan, kemudian ketika dia punya masalah harus orang lain perhatian penuh kepada dia gitu. Jadi biasanya orang-orang histrionik ini dibilangnya gitu suka cari perhatian, suka lebay gitu. Padahal ini sebenarnya adalah gangguan kepribadian yang patut mendapatkan psikoterapi dari profesional gitu. Nah, ini tadi depresi kita sudah belajar, sekarang gangguan kepribadian, ada kepribadian ambang, antisosial, narsistik, dependent, paranoid, dan histrionik. Oke, mungkin tadi ada yang belum Mbak Nena bahas, yaitu tentang bipolar ya. Bipolar itu apa ya? Bipolar itu dua kutub bentuk kepribadian, yaitu depresi dan manik. Itu kalau depresi itu adalah ya fase yang seperti ini tadi, down ya, merasa nggak guna dan lain sebagainya. Tetapi di kutub yang satunya ada yang namanya manik, yaitu punya energi yang berlebih, energi yang banyak gitu. Bahkan salah satunya adalah banyak bicara, banyak belanja, boros, bahkan dia bisa banyak bekerja, lembur gitu. Tapi di sisi lain dia turun lagi, sehingga bisa disebut sebagai kayak mood swing-nya seperti roller coaster gitu. Nah, itu juga merupakan gangguan bipolar gitu. Dan mungkin orang awam menyebut semua gangguan jiwa itu orang gila. Enggak. Yang mungkin dilihat di jalan ya, yang orang yang bertelanjang mengejar orang lain itu adalah gangguan skizofrenia namanya. Skizofrenia karena di situ sudah ada halusinasi, dia bahkan tidak mengerti dirinya sendiri gitu. Jadi kadang-kadang inilah yang perlu diluruskan bahwa tidak semua gangguan mental, gangguan kejiwaan itu disebutnya orang gila gitu ya. Nah, ini mungkin dalam bahasan kali ini membantu kami untuk tidak stigma negatif kepada orang-orang yang datang ke profesional di bidang kesehatan mental gitu. Oke, jiwa dan raga. Jadi mana yang lebih penting antara jiwa dan raga? Kalau Ratri yang mana lebih penting, jiwa atau raga? Harus milih ya, Mbak? Oke, harus milih nih. Well, jiwa. Raga. Sebenarnya hampir sama dengan persepsi tadi, dua-duanya penting sih. Iya, dua-duanya penting. Ya, oke. Cuman kadang-kadang begini, yang sering kita berikan treatment yang baik adalah raga kita. Kita sering memberikan makanan yang enak untuk raga kita. Skincare yang baik, yang mahal, supaya wajah kita glowing adalah raga kita. Parfum supaya kita wangi adalah raga kita. Baju yang bagus, aksesoris yang baik adalah raga kita. Makanan untuk raga kita. Suatu hari ketika misalnya Tuhan mengatakan bahwa Nena, ragamu sudah expired, kamu harus pulang. Maka tinggallah saya dengan berpisah dengan si jiwa saya ini tadi. Tapi kita lupa untuk memelihara jiwa kita dengan baik. Padahal dia yang akan ikut kita kemana-mana, bukan? Muslim misalnya dia akan ke Padang Barsyah gitu ya. Misalnya kalau mungkin ada alam baka atau apalah sebutannya ya gitu. Karena saya tidak expert di bidang itu ya, tapi ketika kita berpisah antara jiwa dan raga, bukankah yang berteman dengan kita selamanya adalah si jiwa ini? Tetapi kita jarang sekali memberi dia makan yang baik. Dia sudah capek, kita masih stalking mantan yang udah nikah 5 tahun, bahkan sudah bahagia. Padahal jiwanya bilang capek, istirahat yuk, udah jangan lagi mikirin itu, overthinking. Kemudian kita sering cemas untuk sesuatu yang belum terjadi, bahkan kita menyesali sesuatu yang sudah lewat, sehingga jiwa bilang udah deh capek. Kapan kita bersahabat dengan jiwa, padahal dia yang akan ikut kita kemana-mana. Makanya yuk sekarang kita selain nge-treat si raga ini dengan pakaian, makanan, pemandangan, kita treat jiwa kita dengan apa? Istirahat. Kasih makanan yang enak. Berupa apa? Kita pilih dan pilah mana hal-hal yang patut kita bawa kemana-mana, mana yang patut sudah letakkan saja, dibuang saja. Gitu. Nah, itulah kenapa penting bagi kita untuk berjeda. Mendengar kata jeda
Apa yang terbayang oleh kita? Berhenti sejenak, pause, istirahat. Hidup kita ini sudah selalu diburu-buru. Dari mulai bangun pagi, deadline, aktivitas rumah tangga, kemudian waktu kita istirahat, kita main HP, kita lihat WhatsApp group, kemudian kita pergi ke mall, pesan kopi sambil jalan, kopi tidak dinikmati dengan sungguh-sungguh, sehingga rasanya kok pikirannya sibuk ya, bahkan ketika kita liburan masih capek. Karena ketika liburan kita berpikir bahwa ini akan selesai, saya harus ngantor. Dan ketika kita ngantor, kapan saya liburan? Capek banget. Lalu kita hidup di zaman mana ini gitu kan? Nah, itulah pentingnya kita berjeda. Berjeda itu apa? Hening sejenak yuk, istirahat. Pohon ketika tumbuhnya begini, nggak bakal tumbuh karena berdempetan. Kata-kata yang ada di buku, jika tanpa spasi, nggak enak dibaca. Nafas, jika tanpa jeda, tarik, dan hembus, ngos-ngosan. Kita butuh jeda, butuh berhenti sebentar. Berlatih jeda bisa dengan duduk dengan nyaman, kemudian kita take a deep breath, kita bernafas yang nyaman, rileks, santai, dan menyadari bahwa kita melatih pikiran kita hanya ada di sini. Saat ini. Sekarang. Gelombang otak kita tuh ada alfa, beta, theta, delta. Yang mana ketika kita dalam keadaan sibuk itu gelombang otak sangat sibuk sekali. Dengan berarti jeda, membuat kita pikirannya menjadi lebih clear, lebih tenang. Itulah kenapa kita perlu melatih ini sama seperti ketika kita nge-gym, otot tangan kita terbentuk karena kita sering latih. Otot batin kita juga akan lebih baik kalau kita sering latih. Nah, berlatih berjeda ini disebut dengan mindfulness. Apa itu mindfulness? Mindfulness ini adalah menyadari dan mengamati pikiran kita. Sebagai analogi, misalnya kita duduk di pinggir trotoar. Kita lihat ada mobil hitam lewat. Ada mobil putih lewat. Ada truk besar lewat. Kita nggak berusaha mengendalikan itu mobil, tapi hanya mengamati bahwa mereka ada lewat. Pikiran kita juga seperti mobil, lalu lintas mobil. Oh, ada jemuran belum diangkat, tagihan belum dibayar, kita belum melakukan deadline, dan lain sebagainya. Overthinking. Kita perlu menyadari dengan jeda sebentar. Tanpa perlu mengkomentari ataupun mengontrol semuanya, hanya merasakan. Oh, ternyata setelah kita sadari dan amati, oh ada overthinking ya. Oh, ternyata saya ini tergesa-gesa ya. Oh, ternyata saya emosional ya rupanya saat ini. Oh, saya lagi sulit tidur nih. Oh, saya mau menstruasi, pantesan hormon saya nggak bagus. Dengan menyadari ini dan mengamati ini, kita menerima perasaan kita seapa adanya. Dan kita nggak berusaha untuk mencari jalan keluar, tapi mencari jalan ke dalam. Contoh misalnya, Mbak Nena pulang praktek misalnya capek banget dan lapar. Pulang-pulang pintu dibanting. Orang tua dibentak. Padahal obat dari lapar dan capek adalah istirahat dan makan, bukan ngamuk. Dengan menyadari bahwa Mbak Nena capek dan lapar, Mbak Nena akan makan dan tidur, bukan ngamuk. Menyadari dan mengamati emosi-emosi yang ada dalam pikiran kita, meminimalkan konflik yang ada di keluarga kita, di lingkungan sekitar kita, karena kita berusaha mencari solusinya dan merasakannya. Jadi jeda itu berhenti sejenak, melihat ke dalam dan menerima sensasi yang muncul nih apa. Gitu. Apakah saya capek? Oh, rupanya saya kurang istirahat. Oh, karena saya hormonalnya lagi menstruasi. Jadi kita tidak membabi buta memarahi anak, memarahi pasangan. Dan kemudian kita mengikhlaskan dan menyadari kapasitas kita sebagai manusia biasa itu, kita butuh istirahat. Butuh menikmati momen yang ada di sini saat ini. Gitu.
Karena nggak ada berita baru dari masa lalu, juga nggak ada berita baru dari masa depan. Adanya adalah saat ini, momen di sini, kini. Kapan terakhir kita makan siang tidak melihat WhatsApp group? Hanya menikmati makan saja. Kapan terakhir kita menyeruput kopi, hanya seruput saja, tanpa overthinking, hanya kopi saja yang dirasakan dan pemandangan di depan. Setidaknya 10 menit saja begitu. Kapan terakhir kita benar-benar merem, dengar musik, dan menikmati musiknya saja? Kapan terakhir kita mindful shopping, membeli yang kita butuhkan saja, bukan yang kita inginkan, bukan untuk memenuhi koleksi? Kapan terakhir kita bicara dengan memandang mata pasangan kita satu sama lain tanpa megang HP? Atau orang tua kita? Nah, kegiatan-kegiatan yang sederhana seperti itu mungkin jarang kita lakukan lagi sekarang. Makanya kita sering merasa gelisah, gitu, karena semua dikerjakan multitasking. Nah, jadi mungkin sebagai penutup, Mbak Rena, karena lebih banyak nanti membaca, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi kekhawatiran kita tidak membuat sedih besok hari, tapi melemahkan kita hari ini. Jadi perempuan tangguh bukan perempuan tanpa masalah. Perempuan tangguh bukan perempuan yang kuat. Perempuan tangguh adalah ketika perempuan yang jatuh tahu kapan harus bangkit lagi. Gitu. Jadi mungkin dalam bahasan ini, Mbak Rena lebih mengenalkan tentang istilah-istilah kesehatan mental dan bagaimana seseorang bisa mengalami itu. Mungkin sederhananya seperti itu. Oke, Mbak Nena rasa itu sih pemaparan Mbak Nena, dan mungkin nanti akan menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan ya, Ratri ya? Ditanyakan, iya, betul. Wow, dari yang Mbak Nena bahas itu sebenarnya Ratri agak, bukan agak sih, tapi banyak yang memang nyentil ya, karena memang, oh ya, sebenarnya masuk akal juga gitu ya, apa yang terjadi sehari-hari secara sederhana aja sebenarnya itu bisa mempengaruhi intensitas kebahagiaan gitu. So, oke Mbak Nena, terima kasih banyak atas materinya. Kita langsung aja coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul. Oh ya, sebelumnya saya mau bilang dulu bahwa karena pertanyaan yang, oh bukan ini. Pertanyaan yang sebenarnya bahagia dan senang ya. Iya. Sebentar. Ini. Delay? Iya, agak delay ya Mbak. Tapi sekarang sudah? Sudah oke? Iya. Kita langsung aja baca pertanyaan dari teman-teman gitu. Mbak Nena sudah lihat screen Ratri ya? Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah bertanya. Sudah. Iya, yang sudah bertanya terima kasih juga, tapi karena keterbatasan waktu gitu ya, jadi kita nggak bisa membahas nggak bisa membaca semuanya, tapi ada beberapa pertanyaan yang penting sebenarnya dan bisa sebenarnya mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu. Jadi kita langsung aja bahas satu persatu dan Mbak Nena mungkin bisa menanggapi gitu. Oke. Pertanyaan pertama, saya beberapa bulan benar-benar lagi dalam kondisi yang buruk. Tidak semangat kerja, lebih emosional, kadang tiba-tiba nangis, tapi nggak tahu kenapa. Saking sedihnya, saya merasa pengen tertawa dengan apa yang saya alami saat ini. Bagaimana cara saya bisa kembali pada kondisi normal seperti dulu? Nah, gimana tuh Mbak Nena? Kalau ada situasi seperti ini, sepertinya teman kita yang satu ini dia sudah aware gitu ya, sudah sadar tentang kondisinya, tapi masih bingung dan nggak tahu harus bagaimana. Oke. Ya kalau misalnya dilihat dari gejalanya ya, nggak semangat. Nah tadi kan Mbak Rina jelasin tuh, tiba-tiba energinya rasanya habis, mudah marah, sedih gitu ya, tapi nggak tahu kenapa. Saking sedihnya malah justru pengen ketawa gitu. Nah sebenarnya kondisi ini bisa jadi memang seseorang sudah mengalami stres gitu ya. Dan ini di sini nggak kedetek apakah dia sudah ada keinginan untuk mati gitu ya. Tapi yang mungkin ditanyakan kok sedih tapi pengen ketawa gitu. Nah inilah kenapa kita penting untuk ngajak ngobrol semua rasa. Semua rasa yang kita alami, bentuk
sedih itu sebenarnya memberi pesan loh. Apa pesannya? Saya sedih karena apa? Itu perlu diajak ngobrol, tulislah dalam bentuk journaling gitu. Mungkin dalam keheningan akan ditemukan jawaban bahwa sebenarnya saya sedih karena saya kurang perhatian. Saya sedih karena saya tidak dihargai. Saya sedih karena tidak diapresiasi. Saya sedih karena saya dikhianati. Semua bentuk kesedihan itu bukankah punya pesannya gitu. Dan kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk nanya apa kabar kita, dan justru skip bahwa nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, yang penting kuat. Inilah yang terjadi. Kita punya niat untuk ketawa, tapi kita nggak tahu apa yang mau diketawain. Kita pengen bahagia, tapi kita nggak tahu caranya. Makanya ketawa aja, padahal hatinya lagi sedih. Makanya ketika kita melihat teman-teman yang sering tertawanya terbahak-bahak di tempat keramaian, nggak jarang mereka adalah orang yang sebenarnya menyimpan banyak kesedihan. Inginnya ketawa, tapi bukan ketawa yang hatinya tenang, tapi ingin ketawa. Ingin lari dari rasa sedih, ingin lari dari rasa sakit, hanya ingin tertawa, gitu. Itulah kenapa kita penting untuk menanyakan, sebenarnya saya lagi kenapa ini? Saya butuhnya apa? Saya sedih kenapa? Perasaan-perasaan ini butuh diproses, butuh diterima dulu, bahwa nggak apa-apa kita dalam keadaan nggak baik-baik saja. Gitu. Nah, jadi kalau saking sedihnya pengen ketawa, ya karena kita mungkin membutuhkan ketawa tapi nggak tahu caranya. Jadi ya ketawa aja, meskipun hatinya sedih. Jadi bukan tertawa yang karena memang bahagia, tapi hanya ingin tertawa. Gitu. Gimana caranya supaya bisa kembali menjadi normal? Ya, mungkin kita butuhkan adalah memproses perasaan ini. Apa sumber masalahnya? Itu yang diselesaikan. Apakah kita butuh memaafkan diri kita dulu, orang lain? Dan kalau kita memang tidak bisa melakukan ini sendiri, kita butuh misalnya untuk ngobrol dengan orang lain yang kita percaya atau datang ke tempat profesional yang untuk bisa melihat permasalahannya secara objektif. Gitu. Nah, jadi ya ini sudah masuk kepada kategori mungkin stres, ataupun di sini tidak spesifik apakah dia sudah ada keinginan untuk mati, ya itu mungkin masuk pada sudah depresi. Gitu. Jadi ya mungkin pernah nonton film Joker ya, yang dia menangis, tertawa, ya kan? Dia tertawa tetapi matanya menangis, seperti itu. Jadi memang kadang-kadang itu yang disebut dalam, kalau ilmu psikologi itu disebutnya ambivalen. Ambivalen itu dia sebenarnya lemah tapi dia menunjukkan kekuatan. Banyak orang yang jutek padahal sebenarnya dia lemah. Dia ingin menutupkan sisi-sisi kelemahannya dengan jutek pada orang, gitu. Galak pada orang, padahal sebenarnya dia punya sisi kelemahannya, gitu. Ada orang yang tertawa banyak, padahal sebenarnya dia sedang sedih, sehingga dia lebih menutupi kesedihan dengan tertawa yang banyak. Gitu. Nah, jadi memang beberapa orang coping mekanisme terhadap permasalahannya macam-macam. Mungkin salah satunya adalah dengan tertawa ini tadi. Kira-kira gitu, Ratri. Iya, dengan tertawa atau bisa juga mengcovernya dengan perilaku yang berlawanan gitu ya, yang tadi merasa sedih, jadi maunya bagaimana caranya terlihat tegar gitu ya. Itu menjadi cover aja gitu, Mbak ya. Distract mungkin kita sebutnya. Kadang-kadang ada orang yang mendistract permasalahannya dengan clubbing, dengan mabok, dengan narkoba, atau mungkin dengan cara-cara lain, berharap luka batinnya itu hilang sejenak. Tapi ketika efek-efek dari apa yang dia lakukan itu habis, bukankah luka masih di situ-situ aja? Seperti kita berlari membawa rantai bola di kaki kita. Sejauh apapun kita lari, kita akan menyeret luka itu kemana-mana. Salah satu yang perlu dilakukan, yang perlu berani kita lakukan adalah berhenti dan memotong rantai itu, bukan? Punya keberanian untuk berubah. Dengan berubah kita bisa lepas dari penderitaan. Dengan speak up, dengan berobat, dengan cerita, dengan apapun itu yang kita lakukan untuk bangkit lagi, itulah pulih yang sebenar-benarnya, bukan distract. Betul. Setuju sih, tapi juga ada mungkin
ada beberapa orang juga yang saya tahu, distraksi itu lebih karena mereka belum siap untuk menghadapi, perasaannya sendiri gitu, Mbak. Betul, betul. Nggak semua orang bisa, nggak semua Mhm, orang berani gitu. Tapi mengapa kita harus takut dengan pikiran dan perasaan yang sumbernya dari diri kita sendiri loh? mmm, Bukankah itu asal muasalnya dari diri kita? Kenapa kita takut dengan pikiran yang ada dalam diri kita? iya, Kita takut gagal, bukan sebenar-benarnya gagal yang kita takutin, tapi perasaan takut gagalnya, kan gitu. Jadi ya, memang nggak mudah. Itulah kenapa kita, Mbak Rina sebutnya berlatih. Berlatih itu artinya nggak harus bisa saat ini. Terima saja dulu, itu sudah bagus. mmm, penerimaan, terus tadi juga belajar berjeda juga ya, ya Mbak Nena. Oke, ya semoga, tadi tanggapannya Mbak Nena, jawabannya juga membantu. Ada pertanyaan kedua nih, Mbak, Oke. sebentar. Ini agak panjang. Maaf Hmm. sebelumnya, saya harap pertanyaan saya dibaca sebagai anonim, ya. Sebelumnya saya adalah siswa SMA yang di mana saya mendapatkan permasalahan hidup, di mana membuat saya merasa tertekan sehingga menyebabkan sikap dan pola pikir saya berubah. Yang awalnya saya orang yang ceria, sekarang lebih memilih diam dan terlihat baik-baik saja. Sulit untuk percaya dengan orang, lebih sering bermalasan belajar seperti tidak ada semangat belajar untuk mengejar apa yang ditargetkan. Dan selalu memikirkan bagaimana jika kesalahan yang pernah terjadi tersebut terulang kembali. Saya suka seolah-olah agar saya tegar dengan memotivasi orang sekitar kita agar tetap semangat, tetapi saya tidak bisa menyemangati diri saya sendiri. Kadang pada malam hari saya suka tiba-tiba sedih dan takut jika apa yang saya takuti terjadi. Kata orang yang menilai saya masih menyimpan luka. Menurut Kakak, apakah masalah kesehatan mental saya terganggu dan saya harus bagaimana untuk mengobatinya? Uh, Ya. Permasalahan yang tidak ditanganin itu kan memang seperti kita menumpuk barang-barang yang ada dalam box. Ketika space-nya sudah nggak bisa lagi sesuai, tentu akan meluber kemana-mana. Itu hmm, yang menyebabkan kita menjadi berubah sikap, capek ya, kemudian kita jadi pemurung, kita jadi banyak makan atau kurang selera makan, itu pasti akan memberikan pesan ya. Makanya perubahan-perubahan perilaku itu pasti memberi pesan. Kita harus aware tuh apa yang terjadi dengan perubahan pada diri kita. hmm, Sebenarnya yang paling mendasar dari screening kesehatan mental itu dari tidur sih. Kalau tidurnya kita itu gelisah, kurang, terganggu itu ya, itu sebenarnya screeningnya sih. Kalau udah mulai tidurnya keganggu dan sering sensitif itu berarti oh ya udah, berarti ada sesuatu yang perlu kita evaluasi lagi gitu. hmm, Dan biasanya self reminder itu bagus gitu. Kita menasehati orang, berharap secara tidak langsung ya kita juga ternasehati gitu istilahnya gitu. Cuman yang di sini yang tidak disarankan ya berpura-pura kuat, berpura-pura itu kan sesuatu yang nggak permanen ya, kita berpura-pura gitu, pasti ada batas capeknya, seolah hmm, tegar gitu, pasti ada limitnya gitu ya. Jadi luka batin itu ya harusnya diobatin dengan baik, bukan untuk ditutupi. Contohnya kita sakit gigi deh. Kalau kita cuma tempel koyo, itu mendistract namanya. Mengalihkan sakit gigi dengan rasa pipi kita ketempelan koyo. Yang harus hmm, dilakukan adalah sumber sakitnya yang diobatin, itu giginya yang ditambal atau dicabut kan, supaya tidak merambat kemana-mana. Nah, kadang-kadang orang menyembuhkan luka batinnya dengan cara menahannya, kemudian ya itu seperti yang case yang pertama dengan tertawa gitu, kemudian pura-pura tegar gitu. Nah hmm, sekarang yuk kita belajar menerima diri kita seapa adanya bahwa memang saat ini saya lagi ada masalah. Saya memberi ruang kepada diri saya lagi punya masalah. Dengan kita menerima bahwa diri kita memang dalam keadaan yang belum baik, kita tidak meminta dia terburu-buru untuk baik-baik saja, tapi memberi ruang, mengkomunikasikan.
Dengan begitu perlahan-lahan kita mulai memproses perasaan ini apa dan berfokus kepada jalan keluarnya sehingga tidak menjadi luka yang menumpuk gitu. Nah, luka yang menumpuk inilah yang kadang-kadang menjadi sumber cikal bakalnya masalah-masalah kesehatan mental. Tidak berani bicara, menahan emosi, pura-pura bahagia, yang akhirnya menjadi bom waktu untuk masalah-masalah kesehatan mental. Gitu kira-kira. Oke, berarti, menjawab pertanyaannya memang sepertinya kesehatan mentalnya terganggu ya, Mbak Nena ya? Iya, kesehatan mental terganggu karena di sini kan malamnya tuh jadi gelisah ya, Gelisah, sedih, susah takut. Nah, tidur udah gitu. ya, dan kan tadi seperti yang Mbak Rena bilang, sehat mental itu ketika dia sudah tidak bisa, ketika bisa menikmati kehidupan sehari-hari. Nah, ini gimana dia menikmati malam harinya, kan udah nggak bisa dia tidurnya, nggak tenang. Kemudian dia Terus sudah mulai ada perubahan. Gitu. Terus saran untuk, teman kita yang satu ini Mbak gimana? Dia harus bagaimana untuk ngobati, situasi ini? Ya, jujur pada diri sendiri tentang masalah-masalah yang mungkin ketumpuk ya. Menulis itu bagus, menulis journaling itu bagus karena menulis itu berteriak yang paling aman kan gitu. Kita tidak perlu ada ikatan untuk menulis yang benar seperti apa, tapi jujur dengan perasaan yang kita rasakan. Gitu. Kemudian menerima bahwa mungkin ada inner child atau diri kita yang masih kecil, yang masih terluka, yang perlu diproses, perlu dimaafkan, perlu diajak ngobrol sering-sering si inner child itu gitu. Dan kalau memang ini tidak bisa ditanggung sendirian, ya nggak apa-apa untuk minta bantuan untuk profesional di bidang kesehatan mental gitu. Tapi kalau misalnya ini sudah dirasa mengganggu sekali ya, sebaiknya memang dibantu oleh tenaga profesional gitu. Tapi kalau misalnya ini bisa ditangani sendiri, coba menulis, menyadari dan menerima bahwa memang ada bagian-bagian diri kita yang belum selesai, atau unfinished business dalam diri kita. Oke. Ya itu jawabannya ini banget sih Mbak, padat. Dan, ya kita berharapnya, teman kita yang satu ini bisa mendapatkan jawabannya dari Mbak Nena gitu ya. Kita bisa move on ke pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi karena keterbatasan waktu nih sebenarnya, jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah kita collect, itu ada yang, kita rangkum aja untuk poin-poinnya gitu. Tadi ada beberapa yang sebenarnya udah dibahas gitu ya. Tapi mungkin bisa disinggung sedikit Mbak, untuk masing-masing poin ini? Iya, bullying ya, bullying. Ini kejahatan terselubung sih bullying ini ya, karena ini dilakukan di lingkungan yang terjangkau, dalam artian ini di sekolah misalnya, di keluarga kita sendiri gitu. Yang mana efeknya adalah mematikan karakter seseorang. Misalnya dengan dijauhi, dikata-katain, dipukul ya. Dan itu berdampak dari yang terjadi di masa kecil sampai seseorang itu sudah dewasa gitu. Bahkan masih ingat ketika di SMP dijauhin temennya, dimarahin gurunya, dikucilkan dan lain sebagainya. Ya memang bullying ini erat kaitannya dengan inner child yang saya singgung tadi, bahwa memang ada diri kita yang masih kecil yang belum terselesaikan kebutuhannya, yang belum didengarkan kebutuhannya. Yang mungkin saat kita dibully waktu kecil itu kebutuhannya adalah dipeluk dan didengarkan. Tapi yang terjadi pada waktu itu kita dimarahin justru sama orang tua kita, gitu loh. Sehingga ketika udah gede, jatuhnya kita menjadi orang yang misalnya abusive juga, gitu. Kita menjadi seseorang yang minder misalnya. Ternyata setelah digali, masa kecilnya pernah mengalami bullying. Atau dia fobia terhadap sesuatu, ternyata waktu kecil dia pernah dijejali dengan barang-barang atau benda-benda yang sehubungan dengan fobianya itu. Nah, jadi bullying ini sebenarnya kejahatan terselubung. Makanya pendidikan karakter itu sangat diperlukan supaya tidak menjadi pelaku bullying maupun korban bullying itu tadi. Baik, rasa kesepian. Ya, kesepian ini karena kita belum mengenal diri kita. Orang yang kesepian itu adalah mereka yang tidak mengenal dirinya sehingga dia membutuhkan objek di luar dari dirinya untuk menghibur. Orang yang sendiri belum tentu kesepian. Tapi orang yang beramai-ramai bisa pernah merasakan bahwa meskipun di lingkungan ramai dia tetap merasa sepi. Mungkin pernah merasakan seperti itu.
Ya. Itu artinya dia belum bersahabat dengan dirinya sendiri. Karena orang yang bersahabat dengan dirinya sendiri nggak pernah ngerasa kesepian. Nah, tapi ini proses ya. Mengenal diri sendiri ini proses. Makanya saya sebut tadi berjeda itu dilatih untuk mengenal diri kita, emosi kita. Oke, burnout itu karena kita tidak mempunyai strategi dalam memanage pekerjaan kita, permasalahan kita. Mungkin kita tipe orang yang people pleaser, sehingga kita apa-apa diokekan semua ya. Dan ketika sudah harus dilaksanakan semua, kita sendiri yang kelimpungan atau kelabakan. Jadi burnout ini biasanya bagi mereka-mereka yang memiliki manajemen diri yang kurang baik, sehingga kurang bisa mengatur kapasitas dan nggak enakan untuk menolak gitu biasanya. Nah, self harm tadi Mbak Nena sudah singgung ya. Iya, sudah. Dan bisa skip, trauma juga sudah tadi. Oke, bagaimana jika itu sumbernya adalah dari keluarga? Nah, ini pentingnya family terapi. Perspektif antara orang tua berbeda dengan perspektifnya anak. Bagi orang tua bahwa ya ini kan saya memberi yang terbaik, saya kan sudah berusaha untuk mengatur kehidupan anak saya dengan cara yang baik. Tapi bagi anak mungkin dia merasa dijudge, tidak dihargai pendapatnya. Inilah gunanya kita bicara ya, mungkin support group diperlukan untuk support keluarga, apa ya, terapi keluarga dibutuhkan, komunikasi juga bagaimana cara pandang dari sisi ayah, bagaimana cara pandang dari sisi ibu dan anak gitu. Nah, sehingga ini bullying di lingkungan keluarga ini sering terjadi ya, malah justru orang tua lah yang mungkin ya menjadi seseorang yang menyumbang gitu, menyumbang permasalahan-permasalahan kesehatan mental gitu. Misalnya dengan ya statement-statement yang membanding-bandingkan gitu, kemudian apa ya, kekerasan fisik yang tidak sesuai dengan kesalahannya, yang tidak mendidik gitu. Kemudian juga panggilan-panggilan yang bermaksud bercanda tetapi justru itu menyebabkan dia menjadi minder di lingkungan keluarga gitu. Malah justru sebenarnya sumbernya ada dalam keluarga. Nah, ini makanya tidak mudah menjadi orang tua ya. Mungkin merencanakan memiliki anak dan lain sebagainya harus dipikirkan juga apakah kita sudah punya kemampuan mendidik atau belum. Karena memang tidak mudah. Jangan sampai juga karena ketidaksiapan kita akan melahirkan generasi-generasi yang juga memiliki masalah mental hanya karena kita belum siap untuk mendidik mereka. Gitu. Kemudian tekanan untuk menjadi perempuan yang sesuai dengan harapan sosial. Nah, ini mungkin maksudnya di lingkungan patriarki ya. Yang mungkin di sini masalah yang sensitif karena adalah masalah budaya, adat, ya. Dan ini sebenarnya kalau di era yang modern sekarang amat sangat bisa dibicarakan dengan suami, amat sangat bisa dibahas sebelum menikah, gitu. Dan banyak juga kok yang keluarga-keluarga lain, gitu ya, yang masih bisa mendiskusikan ini dengan sangat bijak dan sangat seimbang, gitu. Jadi bagaimana kita bisa memperjuangkan hak kita sebagai perempuan yang supaya sehat mentalnya, mungkin ini penting sekali. Mungkin nanti kita bahas spesifik ya, Ratri ya. Iya, betul Mbak. Dan menjadi support system untuk orang dengan gangguan kesehatan mental, ini sepertinya ada pembahasan khusus yang pernah saya sampaikan ke Ratri. Betul. Kita perlu pembekalan untuk bisa punya empati karena nggak mudah mendengarkan dan nggak mudah menerima energi dari mereka-mereka yang punya masalah kesehatan mental. Kalau kitanya belum siap, mungkin kitanya yang jadi burnout itu tadi karena kita mendengar-mendengar tanpa bisa merilis emosi kita. Dan kemudian jangan sampai kita karena ketidaksiapan kita justru statement-nya menambah rasa nggak nyaman dari teman yang butuh cerita ke kita. Untuk support system orang yang dengan gangguan kesehatan mental, mungkin PR ya Ratri ya buat kita untuk siapkan materinya yang berminat teman-teman tentang untuk bisa ikut mungkin nanti sebagai support system. Ini bagus sekali sih. Itu sih kira-kira dari topik yang ini. Terima kasih banyak ya pertanyaannya, atensinya, dan kesediaannya untuk bertanya. Ya, terima kasih Mbak Nena sudah menjawab. Saya yakin semuanya mengapresiasi jawabannya tadi, sebenarnya sangat membantu. Jadi sebenarnya setelah kegiatan webinar ini, saya pribadi sih jadi
jadi banyak mikir gitu ya, gimana caranya. Tapi tadi ada pertanyaan yang bagus untuk jadi support system yang tadi Mbak Nena juga udah sebut jadi PR kita semua. Bagus karena ada banyak orang yang sebenarnya berniat untuk mensupport kesehatan mental satu sama lain gitu. Saya juga ada beberapa message dari teman-teman juga yang berminat untuk jadi volunteer atau teman dengar gitu ya, idenya dari co-founder kita gitu, dari Paula. Kedepannya nih, saya juga cuma mau menyampaikan kepada teman-teman yang menonton video ini, bahwa Petang itu menyediakan akses gratis kepada tenaga medis profesional, kepada psikolog gitu ya. Nanti langsung psikolognya Mbak Nena sebenarnya, Mbak Nena sendiri. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman merasa memang dari pertanyaan-pertanyaan kan memang sebenarnya sudah ada teman-teman kita sendiri dari lingkaran kita yang membutuhkan bantuan gitu. Nah, kita juga sadar berkaitan dengan sosial gitu ya, di Indonesia kan perempuan ada batasan, entah itu ada batasan finansial atau mungkin masih ragu atau seperti apa. Nah, kita bisa yang Petang yang komunitas kita bisa support adalah yang akses secara finansialnya gitu. Jadi kita bisa meng-cover financially untuk teman-teman yang membutuhkan bantuan tenaga kesehatan mental profesional. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa butuh gitu ya, jangan ragu, langsung aja kontak kami, kontak Petang, kontak saya lewat Instagram juga bisa atau juga lewat email. Kita ada hello@petang.org. Di website kita juga ada, nanti akan kita cantumkan linknya. Jadi ayo, sebenarnya saya lupa sebenarnya Mbak, tadi di awal kita harus menyebutkan bahwa ini sebenarnya memperingati untuk Hari Kartini ya, Hari Kartini yang jatuh di bulan ini gitu. So, jadi kita pengen perempuan Indonesia tuh lebih tangguh gitu ya, secara fisik dan juga mental. Itu sih visi misi simple yang kita punya gitu, yang kita bisa ya, beruntung juga sebenarnya kami ada support yang ada lingkaran-lingkaran yang bisa mensupport visi misi ini gitu, salah satunya Mbak Nena ini gitu. Jadi saya apresiasi sekali Mbak Nena sekali lagi atas waktunya, energinya, dan juga masukan-masukannya itu sangat 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 membantu, sangat bermanfaat untuk kita gitu. Terima kasih Mbak. Mbak Nena sebelum saya tutup ada lagi yang mau disampaikan? Ya, mungkin tadi Mbak Nela juga lupa, kenapa sih perempuan yang rentan mengalami masalah kesehatan mental gitu ya. Karena pertama kita nih bebannya banyak. Yang kedua hormonal itu tadi, hormonal menstruasi, melahirkan gitu ya. Dan dari data WHO, perempuan lebih banyak mengalami masalah kesehatan mental. Dan tidak lupa tantangannya adalah justru musuhnya sendiri adalah dari perempuan ke perempuan. Body shaming, gibah. Jadi bullying yang terselubung dari perempuan kepada perempuan itu kita harapkan tidak terjadi lagi. Kita justru harus saling dukung untuk masalah kesehatan mental. Itu sih Ratri. Sangat setuju. Kenapa kita ada Petang ini juga kita mau mewadahi perempuan-perempuan yang bisa menguatkan satu sama lain ya, biar jadi tangguh bersama gitu. Terima kasih sekali lagi Mbak Nena. Mungkin ya kita akan ada lagi, tapi nanti tunggu aja apa kabar-kabar selanjutnya di Instagramnya Petang, di petang.id, dan Mbak Nena tadi Instagramnya apa? Nena.mawar. Nena.mawar, oke. So, terima kasih semuanya untuk yang mensupport kegiatan ini. Kalau misalkan ada teman-temannya atau orang terdekatnya yang membutuhkan bantuan tenaga kesehatan mental, Petang sangat terbuka untuk itu. Jadi jangan sungkan dan jangan ragu, langsung aja hubungi kita. Terima kasih atas waktunya, Mbak Nena. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Dadah Mbak.